إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah, pemilik nama Al-Hamidul Majid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Ibadah Allah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala kabarkan kepada kita bagaimana nanti kondisi di yaumil qiyamah dan bagaimana peristiwa besar yang akan dialami oleh manusia. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari, yakni di hari kiamat, di mana harta-harta dan juga anak-anak tidak bermanfaat baginya kecuali dia yang menghadap kepada Allah Ta'ala, kecuali sesiapa yang menghadap datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa qalbun yang salim, hati yang selamat. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, para ulama al-tafsir menafsirkan dan menjelaskan ayat yang mulia ini bahwasanya nanti manusia ketika tegak hari kiamat tidak akan bisa selamat daripada azab Allah Ta'ala walaupun mereka menebusnya dengan anak-anak yang mereka cintai, walaupun mereka harus menebusnya dengan harta-harta yang mereka kumpulkan, kecuali mereka akan bisa selamat dengan membawa qalbun yang salim, hati yang selamat. Hal ini senada dengan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibnu Bashir. Nabi katakan, ala wa innal fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nabi katakan, sesungguhnya dalam tubuh ini ada mudghah, ada segumpal daging. Ketika baik mudghah ini, maka baiklah seluruh tubuh kita. Dan sebaliknya, wa idza fasadat, ketika rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu merupakan qalbu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, dari ayat yang mulia ini dan hadis Nabi SAW yang kita bacakan menunjukkan bahwasanya setiap mukmin, setiap kita harus memperhatikan qalbu kita, memperhatikan kesehatan daripada qalbu kita, sebagaimana kita memperhatikan kesehatan daripada tubuh kita. Sebagian manusia begitu perhatian terhadap tubuhnya, setiap bulan pergi ke dokter untuk medical check, dan dia berikan asumsi gizi dan vitamin agar tubuhnya menjadi kuat, agar tubuhnya menjadi sehat. Sementara tidak sedikit yang lupa untuk memperhatikan kesehatan qalbu
yang lebih mulia, yang lebih penting daripada segalanya. Yang itu merupakan pangkal dari kebaikan dan juga pangkal dari segala keburukan. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran bermacam-macam qulubul ibad, hati-hati hamba. Dalam surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Dan Allah Ta'ala jadikan apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan-syaitan itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang qasiyah qulubuhum, yang hatinya ini mati. Waliya'lamal ladina utul ilma, dan agar orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui, agar mereka mengetahui innahul haqqu mir rabbik, bahwasanya kitab ini, bahwasanya ilmu ini, wahyu ini merupakan benar daripada Allah Ta'ala. Fayu'minu bih, maka mereka pun beriman dengannya. Fatuh bitalahu qulubuhum, dan kolbu mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, dari ayat yang mulia ini, suratul Hajj, Allah Ta'ala kabarkan kepada kita ada 3 jenis qalbul ibad, hati-hati hamba. Yang pertama qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, qalbun yang nanti menghadap Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala jauhkan daripada siksanya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, bagaimana seseorang bisa mengetahui qalbun yang marid dan qalbun yang salim? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, perumpamakan kepada kita bagaimana kedudukan qalbu terhadap jasad-jasad kita, bagaikan raja terhadap tentara-tentaranya, yang mana tentaranya ini menunggu titah daripada raja. Apa yang diucapkan raja maka dilaksanakan oleh tentara. Demikian juga qalbu kita, seluruh badan kita, tangan kita, telinga kita, mata kita menunggu titah daripada qalbu kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ciri-ciri qalbun yang salim, qalbun yang sehat, qalbun yang selamat dari segala kotoran-kotoran, karena sungguh kotoran-kotoran hati dalam bentuk maksiat inilah yang membuat keruh-keruh, kerak-kerak daripada qalbu. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika terjatuh dalam lubang maksiat, berbuat kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan tertoreh dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a fastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau segera dia bertaubat, berhenti daripada maksiatnya, beristighfar kepada Allah Ta'ala, sukila qalbu, qalbunya menjadi bersih kembali. Fa idza ada zida fiha, akan tapi ketika dia dalam lubang maksiat, semakin bertambah-tambah maksiatnya dikarenakan dia tidak segera keluar daripada maksiat tersebut. Karena sungguh fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan daripada maksiat, dosa, maka bermunculan dosa-dosa yang lainnya. Maka orang-orang yang mereka tidak segera bertaubat kepada Allah, maka dosa tersebut akan menambah-nambah. Inilah yang disebut sebagai ron, yang akan menutup daripada qalbunya, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, akan tapi Allah Ta'ala kunci mati qalbu mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, di antara ciri qalbun yang salim, dia merasakan keagungan Allah Ta'ala, dia merasakan bagaimana kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, dia merasakan ketundukan hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ciri-ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika dibacakan ayatnya bertambah-tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal, memasrahkan dirinya. Jamaah Allah Ta'ala muliakan. Yang ketiga, di antara ciri qalbun yang salim adalah qalbun yang menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala.
syiar-syiar agama ini. Di antaranya ini ilmu dan juga amal. Dan sebaliknya qalbun yang marid, qalbun yang sakit adalah qalbun yang tidak merasakan keagungan Allah Ta'ala, yang tidak bisa merasakan luka-luka daripada dosa-dosa, tidak bisa merasakan sayat-sayatan daripada kebodohan dan kejahilan tentang Allah Ta'ala. Qalbun yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Qalbun yang tidak merasakan wahsa ketika melanggar batasan-batasan Allah. Qalbun yang tidak merasakan wahsa, yakni kegalauan, kegundahan, keterasingan ketika melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka sungguh ini adalah qalbun yang marid. Ketika dibiarkan akan menjadi qasiyah qulub, akan menjadi hati yang mati sebagaimana hatinya orang-orang kafir. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, bagaimana seorang mukmin dia harus merawat, dia harus memperhatikan kesehatan qalbunya. Di antaranya jadi dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu ini merupakan nur. Ilmu ini merupakan cahaya. Sebagaimana perkataan Imam Malik ketika berkata kepada muridnya Imam Syafi'i, "Inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran." Sungguh aku melihat Allah Ta'ala telah patrikan dalam hatimu itu cahaya ilmu. Fala tutfi'hu bidulmatil ma'asi. Jangan sekali-kali engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kedoliman, dengan kegelapan daripada maksiat. Ilmu yang bermanfaat ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, yang menghasilkan keyakinan, yang menghasilkan amal soleh, yang menghasilkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan membuat bersinar kalbunya. Nabi SAW bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa basarihi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku ini cahaya, dalam pandanganku cahaya, dalam telingaku cahaya, cahaya ilmu yang menghasilkan iman dan amal soleh. Inilah cahaya yang nanti dibawa oleh orang-orang beriman sampai nanti di yaumil qiyamah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, yang kedua, perkara penting yang hendaknya kita selalu minta kepada Allah Ta'ala, sungguh hidayah, mendapatkan qalbun yang salim, mendapatkan hati yang selamat dari segala kerak-kerak dan juga karat-karat penyakit dosa dan maksiat, adalah merupakan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Ta'ala, karena sungguh hidayah ini merupakan hibbatun rabbaniyatun wa minnatun uluhiyatun, anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kendaki. Nabi kita SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifu kaifa yasa. Sungguh kalbu-kalbu daripada anak keturunan Adam itu bagaikan satu kalbu di antara jari jemari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bolak-balikkan sekehendaknya. Maka di antara doa yang sering Nabi ucapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Ya Allah, aku meminta kepadamu qalbun yang salim, hati yang selamat, dan juga lisan yang jujur. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallu ala nabiyyikum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka quluban salimatan. Allahumma inna nas'aluka quluban salimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.